suaranya bagus ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam Bu Yulia. Selamat malam semuanya. Ya, untuk teman-teman yang baru hadir, itu tadi nyanyian yang sangat indah dari Mazmur 23. Ya, teman-teman, bagi yang belum kenal saya adalah Yulia. Dan saya adalah Roma. Dan kita yang akan memandu sebagai host dalam PA Online bareng seri Alkitab dari Mazmur 23 hari ini. Iya, Mazmur yang sangat terkenal. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu juga ya. Ya, teman-teman, setiap Senin kami selalu melakukan PA bareng. Teman-teman silahkan sebarkan informasi ini. Juga sekarang nih masih ada waktu nih untuk teman-teman yang lain boleh hadir di acara hari ini. Ya, kita secara khusus nih akan memperdalam pengetahuan kita tentang Mazmur 23. Ini adalah Mazmur yang istimewa yang ditulis oleh Daud. Iya. Supaya waktu kita bisa efisien, bisa digunakan sebanyak mungkin untuk menggali ayat. Mari kita mulai dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini karena Engkau memberikan kembali waktu kepada kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh berbicara kepada kami sementara kami menggali firman-Mu, sehingga kami boleh dituntun untuk menuju kepada kebenaran-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kiranya melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, kami boleh mendapatkan satu pelajaran yang penting bagi hidup kami, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan itu bagi Daud. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang dalam perjalanan akan hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga tuntun. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman Sabda yang selalu memberikan brosur atau yang mengundang teman-teman untuk hadir dalam Ayo PA. Kiranya semakin banyak kita yang mengikuti PA Online bareng, semakin banyak kita yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Nah, Bu, kita hari ini akan kedatangan tamu spesial. Iya, pastinya. Setiap minggu kita kedatangan 2 tamu spesial yang akan menjadi guest kita hari ini. Oke, tim teknis akan undang ya kedua teman kita ini. Ini adalah rekan-rekan muda yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Ya, sementara mereka masih di-invite nih Roma. Kita sudah belajar kitab Mazmur kemarin ya, Mazmur 1. Sekarang Mazmur 23. Ini 1 bulan ini kita akan membahas Mazmur ya. Benar sekali Bu. Dan kalau kita biasanya mendengar kata Mazmur itu yang kita langsung itu Daud gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Mazmur ini penulis dari penulis kitab Mazmur ini bukan hanya Daud saja, ada banyak orang gitu. Dan kalau dikatakan Daud, sebenarnya Daud itu ada menulis sejumlah 73 Mazmur. Jadi hampir setengah ya, kalau setengah. Pasalnya 150 hampir setengah Daud yang tuliskan. Ya, kalau ada referensi dari Perjanjian Baru yang mengatakan ini Mazmur ditulis oleh Daud, sebenarnya jumlahnya 75. Oh, 75 ya. Berarti paslah setengah ya. Iya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar Mazmur nih, dan karena tidak semuanya Mazmur ditulis oleh Daud, mungkin pengen tahu nih, Mazmur mana saja nih yang ditulis oleh Daud? Iya, Mazmur mana saja. Malam hari ini termasuk Mazmur yang kita akan bahas. Dan itu adalah salah satu tulisan dari Daud. Terus kalau kita lihat ada Mazmur dari Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 4, Mazmur pasal 5, itu semua ada tulisan dari. Biasanya kita bisa tahu kalau itu Mazmur Daud, kalau dari pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya. Nah, biasanya jelas ya di awal ayat pertama dituliskan seperti itu. Ya, Mazmur Daud ini punya ciri-ciri sih. Saya nggak tahu teman-teman ada nggak yang secara khusus sudah belajar Mazmur Daud, tetapi ada beberapa ciri. Kamu tahu nggak ciri-ciri dari Mazmur itu apa saja? Ciri Mazmur Daud, cirinya ya, kalau ayat 1 udah pasti selalu Mazmur Daud gitu. Terus ayat 2 itu biasanya atau seterusnya itu biasanya menjelaskan tentang gimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud. Terus pasti selalu di dalam Mazmur Daud itu kayak ada semacam doa dalam bahaya, atau doa dalam ucapan syukur, ataupun doa dalam ketika dikejar-kejar musuh gitu. Jadi langsung ketahuan sih kalau itu Mazmur Daud ketika kita membacanya.
Halo, Ican dan Yunika Halo, sudah halo Bu, bergabung nih. halo Kak Roma, Halo, halo semua. iya. Kak Rama, Kak Apa Ice. kabar nih? Apa kabar? Oh, puji Baik, Tuhan, puji baik Tuhan. Bu. Ya, aduh. Baik, baik, baik. Yang udah lama sekali nggak ketemu Ican nih. Terakhir Berapa? kemarin pas sabda itu Bu, yang bahasa suku. 2019. Iya, kalau nggak salah 2019 itu. Masih kuliah itu. Sekarang Terjemahan sudah lulus bahasa ya? suku itu. Ya, puji Tuhan udah Bu. Iya. Oh, bagus, bagus. Ya, sekarang pelayanan ya. Sekarang pelayanan dan kuliah Bu, studi lanjut. Oh, studi lanjut. Iya. Wow, bagus ya. Oke, ini Ican ada di Palopo ya? Ada di Sulawesi Selatan. Halo? Iya. Oke, anyway, karena dia ada di daerah jauh di sana ya, nanti kita doakan semoga tidak ada masalah dengan jaringan. Iya. Oke, Roma, apalagi nih yang kita mau bicarain tentang Mazmur Daud nih? Iya, mungkin kita mau spill sedikit ke teman-teman sahabat sabda yang hadir hari ini, tema-tema kunci dari Mazmur yang ditulis oleh Daud. Biasanya itu punya tema tersendiri nih dari Mazmurnya Daud. Seperti malam ini tentang Tuhan gembalaku yang baik, ini satu tema kunci yang dituliskan Daud. Terus ada juga tema-tema lain atau tema seperti pertolongan Tuhan atas kehidupan Daud, terus saat Tuhan menjawab dan mendengar doa-doanya si Daud, dan juga Daud juga mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang hakim atau hakim yang adil gitu. Jadi ada banyak tema-tema kunci yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur. Ya, salah satu juga ada beberapa orang yang mengatakan kalau Mazmur yang ditulis oleh Daud ini banyak sekali yang nadanya tuh melo gitu ya. Nadanya sangat sedih gitu ya. Sad story atau sad situasi yang sad, yang sedih. Kira-kira kenapa ya? Iya, kalau kita lihat di awal-awal Mazmur mungkin bagian pertama ya, Mazmur 3, 4, 5 itu karena situasinya Daud sepertinya dikejar-kejar sama musuhnya Bu, kalau kita lihat. Jadi Daud punya musuh, salah satunya Saul, ada juga Absalom anaknya. Jadi musuhnya sangat banyak karena ingin menjatuhkan tahtanya Daud. Jadi ketika Daud menuliskan Mazmur ya, kelihatannya situasinya kalau kita nggak tahu itu kayak aman-aman aja, ternyata itu dengan masalah, duka, dan juga dikejar-kejar orang yang ingin membunuh, nyawa taruhannya. Iya, itu sebabnya Mazmur Daud banyak sekali teriakan-teriakan minta tolong. Tapi hal yang aku paling suka nih ya, sekalipun Daud itu emosinya tuh sangat kentara sekali ya, menggebu-gebu, dan juga kalau sedih tuh sangat-sangat sedih gitu ya, sampai menangis, jiwanya yang menangis, jiwanya yang berduka. Tapi setiap kali Daud menuliskan Mazmurnya, selalu endingnya itu selalu satu confident, satu keyakinan bahwa dia percaya pada Tuhan. Sekalipun di atasnya tuh kayaknya aduh sengsara banget, kayak diinjak-injak musuh dan segala macam gitu ya. Tapi selalu diakhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan tuh pasti akan menolong gitu ya. Itu aku paling seneng. Jadi kalau lagi sedih tuh baca Mazmur ya. Oke, nah untuk itu makanya kita akan lihat dari Mazmur 23 hari ini. Nah, seperti apa nih Mazmurnya Daud terhadap kehidupan yang dia alami melalui pasal ini. Tuhan gembalaku yang baik ya, yang lain memberikan hidupnya seperti itu. Nah, saya akan undang teman-teman saya yang sudah bergabung hari ini. Ada Yunike dan juga Icen. Selamat malam, sekali lagi. Selamat belajar hari ini. Oke, ya kiranya jaringan hari ini bisa baik ya. Ya, teman-teman, supaya suaranya tadi tidak mengganggu gitu ya, Icen akan kita invite ulang supaya mungkin suaranya bisa lebih baik, harap-harap. Ya, oke. Ya, Yunika sudah baca seluruh Mazmur 23 ya? Sudah, Bu. Sudah. Kamu penggemar Mazmur juga enggak? Ya? Penggemar Mazmur juga enggak? Suka, Bu. Suka baca Mazmur. Ya, tapi belum selesai semuanya.
Belum semuanya, tapi pernah ya pasti ya. Ya, Ya, Icen masih tuh, Icen suara statiknya masih kenceng banget. Masih ini Bu. Ah, ah. Nah, ini udah. Atau lampunya deket sekali dengan HP kamu atau laptop kamu? Enggak ya? Laptop sih enggak Bu. Iya, Kita bisa pakai earphone gitu? Ada. Earphone enggak ada ya. Ya, atau mungkin Kak Icen bisa dikecilin aja suara speakernya. Oke. iya. Udah? Ya, nanti Icen suara lebih keras aja ya ketika ngomong ya. Iya. Oke. Oke, Ya. kita mari sama-sama melihat overview dari Mazmur 23 bersama dengan Icen dan juga Yunike yang sudah ready belajar malam hari ini. Nah, teman-teman, kalau ketika melihat Mazmur 23 ini teman-teman bisa langsung tahu ya, sekali lihat ada berapa ayat nih di Mazmur 23 ini. Dari Yunike. dari Mazmur 23 ini ada 6 ayat, Kak Roma. Nah, bisa disebutkan siapa aja tokohnya? Mungkin dari Ya. Icen. Oke. Ada Daud. Daud, selesai. Iya Kak, Daud. Ada orang lain? Selain Daud, ada orang lain nggak yang kamu temukan di sini? Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Yunike. Ya, ada Tuhan juga, Kak. Iya. Ada Tuhan. Apa lagi? Sudah. Jadi Sudah. ini ceritanya hanya dua orang ya, antara Daud dan juga Tuhan gitu ya. Ada Iya. domba-domba, domba-domba sebagai penggambaran Daud dan gembala sebagai penggambar dari Tuhan gitu ya. Nah, oke, sebutkan nih. Ketika lihat ya ada 6 ayat di pasal 23 ini, ada kata-kata yang sering diulang nggak yang teman-teman temukan ketika membaca dan merenungkan pasal 23 ini? Mungkin dari Icen ya, ada kata-kata nggak yang biasanya diulang? Dan kita tahu ya kalau kata-kata itu diulang, itu membuktikan bahwa itu penekanan yang penting gitu yang dituliskan oleh penulis Mazmur ini. Apakah Yunike Saya juga tentang menemukan? pertolongan Tuhan sih Kak. Tuhan, terus? Terus tadi Ada lagi? Gak banyak memang kata-kata yang diulang ya di Karena- yang bilang Mazmur enggak 23. terlalu banyak sih Kak. Dia lebih kepada pengalaman Daud dengan pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam pengalaman dia gitu. Oke, ya. Nah, tadi kan kita udah gambarin gimana perasaan Daud atau sikap Daud dari keseluruhan Mazmur-Mazmur yang dia tulis gitu. Nah, kalau ayat pasal 23 ini apakah teman-teman juga melihat bagaimana nih perasaan Daud saat itu? Nah, mungkin Yunike bisa menjawab dari pasal 23 ini. Ya, kalau untuk pasal 23 ini, yang aku dapat ini Daud mau mengajak setiap orang buat percaya Tuhan sebagai juru selamatnya mungkin di tengah kesulitan dan pencobaan yang ada, tapi Tuhan mau mengingatkan kita kalau Tuhan selalu beserta sama kita. Oke, ya. Icin mau menambahkan? Kalau saya sih Kak lebih kepada kayak lebih mempercayakan diri kepada anugerah dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita gitu. Kayak supaya kayak domba yang baik mengenal gembalanya. Nah, otomatis kalau domba mengenal gembalanya, dia kayak ya udah, sepercayakan diri saya kepada gembala saya gitu. Jadi lebih perasaan seperti apa yang kamu lihat di Daud ini? Jadi Daud menggambarkan bahwa perasaan seperti apa? Ya Bu. Perasaan seperti apa yang kamu lihat ketika kamu membaca Mazmur 23 ini? Yang saya lihat bahwa di mana Daud lebih percaya kepada anugerah Tuhan di dalam dirinya gitu.
yang saya dapat. Ya. Jadi perasaan sedih, gembira, senang. Lebih kepada senang, Bu, dia. Senang. Iya, pasti. Pasti. Kayaknya enggak di awal-awal sih, dia lebih ada perasaan takut gitu ya. Apalagi ketika dia berbicara tentang di bayang-bayang lembah kekelaman gitu ya. Ada perasaan takut, tapi ada juga perasaan confident, ada perasaan juga sukacita. Jadi ini kayaknya perasaan yang campur aduk yang Daud alami gitu ya di Mazmur 23. Oke, berarti sebenarnya udah dijelasin nih sama Ibu kesan umum dari Mazmur 23 ini seperti apa. Tapi mungkin Yunika mau menambahkan secara umum apa yang didapatkan dari Mazmur 23 ketika baca sepintas gitu. Mungkin yang aku dapat itu di sini di ayat 1 sampai 3 itu ada janji Tuhan, kayak Tuhan bilang di sini Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai membaringkan aku, membimbing aku. Tapi selain janji Tuhan yang indah itu ada juga peringatan kalau mengikut Tuhan itu nggak selalu indah. Di sini diingatkan di ayat 4 kalau berjalan dalam lembah kekelaman, tapi nggak usah takut bahaya karena Tuhan ada di situ, ada beserta sama kita. Oke, jadi itu tadi ya sudah menggambarkan sedihnya, sukanya, senangnya, dan juga pengharapan akan pertolongan Tuhan dari lembah kekelaman yang dihadapi Daud. Nah, kita akan bersama-sama ya melihat lebih dalam terkait ayat yang dipilih oleh Ichen dan juga Yunika setelah kita melihat gambaran umum dari Mazmur 23 ini. Nah, jadi teman-teman sahabat Sabda yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Dan silakan nanti bisa belajar bareng apa yang didapatkan, pelajaran penting yang didapatkan, dan juga aplikasi yang ingin dibagikan ke teman-teman yang lain terkait dari ayat yang dipilih. Nah, saya akan minta Ichen dan Yunika dari pasal 23 ini akan memilih ayat yang mana? Dari Yunika. Ya, dari pasal 23 ini aku pilih ayat 4, Kak. Ayat 4. Oh, makanya kamu tadi langsung merespon gitu ya. Iya. Oke, dan kalau itu? Kalau saya sendiri, Kak, dari ayat 1 kemudian ayat 2. 2 ayat. Oke, ayat 1, ayat 2, ayat yang sangat terkenal sekali. Nah, karena dimulai dari ayat 1 dan 2, maka kita akan belajar bersama-sama dengan Ichen dulu. Nanti setelah itu kita akan melihat dari ayat yang dipilih oleh Yunika. Nah, kalau Ichen memilih ayat 1 dan ayat 2 ya, saya bacakan, dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ketika belajar dari Mazmur 23 dan spesifik ayat 1 dan juga ayat 2 ini, kenapa Ichen tertarik nih memilih ayat 2 ini? Oke, jadi alasan saya memilih di ayat 1 dan 2, di ayat 1 situ dia mendahului, yaitu Tuhan mendahului dari semuanya gitu. Tuhan adalah gembalaku. Daud bilang, ya Tuhan ini gembala saya. Nah, kalau Daud mempercayakan dirinya kepada Allah, nah otomatis hidupnya meskipun dia mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan bagi dia, mengalami keterpurukan, mungkin masalah yang besar mungkin, tetapi Daud menyampaikan bagi kita bahwa kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan ada gembala kita, ya dengan pimpinan penyertaan Allah kan nyata dalam kehidupan kita begitu. Dengan pimpinan, bimbingan dia, penyertaan dia dinyatakan dalam kehidupan kita. Gitu, Kak. Oke. Tadi kamu mention tentang kata gembala ya di situ ya? Iya, Kak. Nah, apakah arti kata gembala nih yang kamu temukan ketika belajar dari ayat ini? Nah, apakah sama nih artinya gembala di zaman Daud itu sama di gembala di zaman sekarang kira-kira? Nah, yang saya lihat sini gembala itu mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar, Kak, kepada kayak domba-dombanya begitu. Nah, tanggung jawabnya ialah kayak dia membimbing dombanya, menjaga dari segala ancaman dari luar. Begitu kemudian
di sini juga Daud mengambil sebuah pengalaman dari kehidupan dia pada waktu dia mengembalakan kambing dombanya pada waktu itu. Dia mengambil pengalaman dia bahwa Tuhan adalah gembalaku. Nah, begitu juga dengan Daud. Dia menganggap bahwa kalau saya jadi gembala, saya juga mengembalakan domba-domba. Nah, otomatis gembala itu dia membimbing atau mengarahkan domba-dombanya. Nah, seperti Tuhan, dia mengarahkan kehidupan kita. Dia membimbing kita, menjaga kita dalam keadaan apapun, situasi apapun gitu. Nah, itu adalah fungsi gembala. Itu yang membuat saya tertarik. Tugas gembala. Nah, di zaman itu sepertinya gembala sangat ini ya, Mbak. Concern banget ya sama domba-dombanya. Sama nih enggak sih sama zaman sekarang? Gembala-gembala zaman sekarang. Kurang tahu, Kak. Soalnya gembala sekarang sudah bagus-bagus nih di kandang domba-dombanya tuh. Sudah Beda dengan dikandangkan. ancamannya agak kurang mungkin ya. Karena di kandang. Oh, ancamannya kurang. Jadi gembala sekarang lebih tenang. Lebih pada nyaman kayaknya sih kayak. Oh, lebih pada nyaman, oke. Iya. Nah, setelah kita lihat dari ayat 1 dikatakan di sini, takkan kekurangan aku. Nah, kok berani gitu ya Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Nah, apakah Ichen juga melihat atau belajar gitu dalam hal apa Daud tidak merasa kekurangan? Nah, itu tadi kembali kepada pengalaman Daud di pengembalaan dia. Kalau dia bisa membimbing domba-dombanya itu, mengarahkan domba-dombanya ke padang rumput hijau, maka Tuhan juga akan seperti itu. Kalau benar Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan juga akan bertanggung jawab dalam diri Daud. Oleh sebab itu Daud bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bukan di padang yang gersang. Enggak. Dia ada jaminan di situ. Tuhan Daud sangat mempercayai anugerah Tuhan di dalam dirinya. Sehingga Daud menulis begini, di padang rumput yang hijau, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Di situ sebuah arti bahwa ada penyertaan Tuhan yang besar, Allah yang bertanggung jawab di dalam diri Daud dengan bimbingan penyertaan Allah. Begitu, Kak. Oke, berarti bisa dikatakan Daud tidak takut kekurangan karena Tuhan pasti Tuhan menjamin gitu ya. Tuhan menjamin segala kebutuhan yang diperlukan oleh Daud dan Tuhan juga memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dan kamu juga sudah bahas ya sedikit ke ayat 2 di bagian B di situ ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ada kalimat paralel nih di sini tentang membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan juga membimbing aku ke air yang tenang. Nah, sepintas ini apakah artinya literal atau sebenarnya kiasan saja sih? Iya, Kak. Apakah ini arti sesungguhnya atau gimana? Agak suaranya agak hilang tadi. Oh, agak hilang. Nah, dari ayat 2 ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Nah, apakah ini arti sebenarnya atau literal atau artinya kiasan atau ini hanya penggambaran? Membimbing ke air yang tenang, bukan sih, Kak. Itu ada penegasan yang penting yang ingin Daud sampaikan kepada kita. Bukan sekedar kayak dia menulis begitu saja, tidak ada pesan tertentu yang Daud akan sampaikan lewat penyertaan Tuhan sebagai gembala yang baik di dalam diri Daud. Bagaimana supaya penyertaan Allah itu dinyatakan di dalam diri Daud. Daud bilang begini, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, kemudian yang selanjutnya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, membimbing di sini di mana seperti tadi saya katakan bahwa seorang gembala dia mengarahkan dombanya, begitu. Begitu pula kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, Daud mengalami pengalaman bersama dengan Allah.
di mana penyertaan Allah itu dinyatakan di dalam dirinya bersama dengan pengalaman-pengalaman yang udah didahului Daud, bersama dengan pada waktu Daud diburu-buru oleh musuhnya. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri Daud. Oleh sebab itu dia bilang, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, Allah yang bertanggung jawab dalam diri Daud. Pada waktu Daud mempercayakan dirinya kepada gembalanya ini atau Tuhannya ini. Nah, Tuhan kita gitu. Dia lebih kepada membimbing dalam artian ya, dia menjaga kita gitu. Ya, mengarahkan. Jadi kesimpulannya ini arti gambaran ya, arti figuratif ya. Iya, Bu. Iya, jadi Daud menggambarkan seperti inilah Tuhan yang memenuhi kebutuhannya, membaringkan di padang yang berumput hijau, dan juga membimbing aku ke air yang tenang. Iya. Ini enggak setengah-setengah dia. Jadi dia secara full penyertaannya di dalam diri Daud. Gitu. Oleh sebab itu Daud nulis seperti ini. Oke. Nah, pelajaran apa nih yang Ichen dapatkan nih dari belajar 2 ayat yang digali? Nah, pembelajaran yang saya ambil, yang saya pelajari dari ayat ini, bagaimana kita sebagai umat Allah memposisikan Tuhan di dalam diri kita. Memposisikan dalam arti bahwa kita percaya sesungguhnya kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan anugerah Allah di dalam diri kita. Bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan? Ya, kita harus percaya begitu dengan pertolongan Tuhan. Nah, pelaksanaan atau pekerjaan Allah yang hidup di dalam diri kita. Itu. Iya. Nah, ini masih gambaran umum nih aku lihat nih. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Tapi pelajaran pribadi ke Ichen sendiri gimana? Kalau saya secara pribadi sih Kak, belajar untuk terus mempercayakan kepada Tuhan. Masih terus belajar. Oke. Nah, aplikasi nih. Hal-hal praktis yang bisa diterapkan dari 2 ayat ini. Yang tadi terus membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengetahui Tuhan kita, otomatis kita kayak, ya udah deh, aku percayakan hidup saya sama Tuhan gitu. Enggak semata-mata saya berjalan dengan semau saya. Enggak, tetapi kita berjalan dengan tuntunan gembala. Gembala itu ada Tuhan kita sendiri. Dia akan menolong, menyertai. Dia penyertaannya enggak sampai pada waktu kita ya udah enggak usah deh. Enggak sampai di sini. Tuhan sudah nolong sampai di sini, enggak. Tetapi sampai selesai. Happy ending sampai selesai gitu loh. Dia Tuhan bertanggung jawab atas diri kita sampai selesai. Enggak setengah-setengah, enggak. Sampai selesai, sempurna lah. Begitu pula dengan perjalanan Daud gitu Kak. Perjalanan Daud begitu banyak masalah, tetapi sampai selesai dia menang bersama dengan Allah. Oke. Jadi sebagai domba nih tadi kan Tuhan memang bertanggung jawab sampai selesai, tapi kita sebagai domba-dombanya atau melihat Ichen sebagai domba Tuhan itu. Nah, apa yang mau Ichen lakukan nih setelah ini? Setelah tahu bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, bahkan Dia membandingkan aku. Bagaimana nih kehidupanmu, kehidupan kita atau kehidupan Ichen sebagai domba? Mau lakukan apa nih aplikasi yang mau dilakukan? Ya otomatis. Saya akan seperti ini. Gimana? Otomatis sebagai domba yang baik enggak menandu gembalanya kan, enggak lah. Enggak, tetapi di mana domba baik itu merespon terhadap apa yang menjadi kehendak gembalanya. Merespon dalam hal apa? Melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam diri saya gitu. Oke, terima kasih Ichen. Ya, penjelasan yang panjang lebar ya. Oke. Nah, kita akan melihat nih respon dari sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini, Bu. Iya, ini ada Philadelphia. Mazmur Daud itu realita hidupnya banget.
ya maksudnya sangat mendarat gitu ya, tidak apa namanya, tidak hidup di awang-awang, tapi dia benar-benar hidup seperti layaknya kita-kita gitu ya. Iya. Oke, tanggapan dari Pak Denny Rohman juga malam hari ini, Daud selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya. Nah, ada Nathan nih yang menyapa Kak Ichen. Hai Kak Ichen. Ya, oke. Ada tanggapan lain, Bu? Tanggapannya lucu sekali. Ada tanggapan dari Miss Canovita, gantengnya Kak Ichen. Ya, itu nanti urusan sendiri ya. Urusan pribadi tuh, Bu. Oke, ini ada Kak Juli Mawarni, kata engkau dan aku diulang-ulang betul sekali ya, sangat-sangat betul. Oke, engkau itu Tuhan dan aku itu Daud ya. Oke, Daud merasa penuh pengharapan, betul. Di setiap mazmurnya Daud selalu berakhir dengan pengharapan yang sangat nyata gitu ya. Iya, ada satu respon dari Nathan, saya akan bacakan, ini cukup panjang. Tuhan adalah gembalaku menjadi pernyataan keras yang dinyatakan oleh Daud. Gembala merupakan pekerjaan yang lazim di kalangan orang Yahudi. Jadi Daud pun mendeskripsikan Tuhan sebagai gembala yang setia untuk menjaga dan memelihara domba-domba yang notabene domba tidak dapat hidup dengan baik apabila jauh dari gembalanya. Sebab apabila domba jauh dari gembalanya, maka akan ada serigala atau singa yang siap membunuh domba tersebut. Ya, tapi seringkali domba sengaja menjauh dari gembalanya ya. Sengaja lari. Iya, makanya gembala suka mencari-cari nih di mana dombanya kalau dia lari ke mana-mana. Iya. Ya, cuman itu bedanya dengan sekarang ya, udah nggak ada singa, nggak ada serigala. Karena sudah di kandang kayak tadi Jan bilang ya. Nah, ada respon dari Rizky, ayat 1, kita menempatkan Tuhan sebagai gembala atau patokan kita, pasti kita tidak akan kekurangan. Amin. Ya, ada respon lagi dari Rizky, dilanjutkan ya, Tuhan yang membaringkan ke padang rumput, bukan kita yang mencari rumput dan membimbing ke air yang tenang. Kenapa ya? Ini kan gambaran dari gembala dan domba ya. Nah, gembala yang tahu tempat di mana ada padang rumput, ada air. Nah, dombanya sering tidak tahu. Bukan hanya tidak tahu, karena domba ini bodoh ya. Katanya domba itu salah satu binatang yang paling bodoh. Percaya nggak sih? Kayaknya iya sih. Manut saja sama gembalanya. Yo, sering nggak manut, justru bodoh itu karena sering tidak manut. Oh, suka lari-lari sendiri. Ya. Nah, ada satu tanggapan juga dari Nathan, untuk memahami kita Mazmur, kita perlu belajar pola-pola puisi ala Yahudi. Kemudian ada majes-majes yang perlu diperhatikan. Wah, bagus nih, bisa belajar nanti sama Kak Nathan ya. Nah, ada tanggapan dari Kak Juli, wah saya juga memilih ayat 1. Ayat ini sekaligus mengoreksi hidup saya. Jika saya merasa kekurangan, itu tanda warning. Mungkinkah saya belum menjadikan Tuhan sebagai gembalaku? Oke, ini dilanjutkan dilanjutkan lagi. Mantap Kak Ichen. Amin. Pak Pendeta Ichen. Kamu udah pendeta belum sih Ichen? Belum Kak, belum. Belum Kak. Belum Bu. Belum. Oh, belum ya. Jadi Nathanael nih Ichen belum jadi pendeta. Jadi enggak, jangan Bang Nato memang dulu suka pendeta, panggil ya. gitu Bu, dia. Iya. Padahal dia yang jadi pendeta nantinya Bu. Gitu. Oke. Iya. Jadi Nathanael teman kamu ya? Guru saya sebenarnya Bu, guru saya itu. Oh gitu. Ya, guru saya dia. Oke. Senior. Beliau Lebih senior dari kamu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Lani. Tolong tanya ayat 2 yang dimaksud padang rumput hijau, apakah itu zona nyaman kah? Atau seperti apa? Karena bisa kalau bisa beri contoh konkretnya dalam hidup ini yang bagaimana? Rumah mau jawab? Iya. Oke. Padang rumput hijau, apakah itu zona nyaman atau seperti apa? Kalau menurut saya di sini tentang penyediaan sih, karena kan gembala itu tahu bahwa domba-domba itu kalau nggak makan kan pada intinya akan mati gitu ya. Jadi jalan satu-satunya memang menyiapkan jalan atau mencari padang rumput yang hijau dan itu sesuai dengan nutrisi mereka supaya domba-dombanya juga bisa segar, bugar gitu. Makanya
gembala pasti selalu membawa ke tempat yang demikian. Mana ada seorang gembala yang membawa ke tempat apa ya, yang tanah gersang kalau tadi Chen bilang, pasti akan mencari tempat yang hijau supaya domba-dombanya bisa hidup, punya kebutuhan fisiknya terpenuhi dan bisa apa hidup lah ya, bisa mendapatkan nutrisi makanan ya. Tapi tidak selalu, implikasinya bukan berarti selalu zona nyaman ya. Jadi walaupun itu di rumput yang hijau, domba-domba bisa makan enak, bukan berarti tidak ada serigala, tidak ada singa. Jadi tidak selalu artinya zona nyaman, Ibu. Tapi yang jelas di situ cukup makanan, cukup apa ya, cukup untuk hidup gitu ya. Dan pasti domba-domba tidak akan kekurangan secara fisik ya, secara pastinya nanti kalau itu diaplikasikan kepada kita ya, padang rumput yang hijau seperti apa, itu tempat di mana Tuhan menyertai kita gitu ya. Di mana Tuhan ada itu pasti rumput hijau. Sekalipun mungkin ada singa, ada serigala yang mengancam kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada di sana ya, bersama dengan kita. Ya, ini tanggapan sendiri dari Nathanael menanggapi Ibu Lani. Menjawab ya. Nah, menurut Kak Nathanael, untuk Ibu Lani, padang rumput hijau diartikan merupakan keadaan yang baik bagi domba. Implikasi bagi manusia, padang rumput hijau adalah keadaan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tidak hanya bicara hidup yang mencukupkan, namun tantangan hidup yang Tuhan izinkan juga merupakan keadaan yang baik untuk memproses hidup manusia. Amin. Ya, jadi bukan selalu zona nyaman ya. Walaupun dalam keadaan baik, tapi Tuhan selalu akan memproses kita untuk memiliki sandaran yang penuh kepada Tuhan, bukan kepada padang rumputnya, tetapi kepada gembala yang tahu di mana ada padang rumputnya. Oke, nah sepertinya sudah semua nih. Ya, ini tanggapan receh sebenarnya dari Kak Nathan untuk Ichen, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ya, kita sudah melihat ayat 1, ayat 2, dan juga tanggapan dari sahabat Sabda yang meresponi juga pelajaran-pelajaran yang dibagikan oleh Kak Ichen tadi. Jadi nanti teman-teman kita akan setelah ini akan melihat dari ayat 4, ayat yang dipilih oleh Yunike. Jadi kita akan belajar dari ayat 4 lagi ya. Karena nanti kita lihat lagi ayat 1, 2, kalau ayat 4 ini sudah kita selesaikan. Jadi kita akan fokus ke ayat 4. Nah, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, kenapa ini tertarik memilih ayat 4 ini? Ya, aku memilih ayat ini karena aku tertarik sama kata ini, Kak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dari kata-kata ini, aku diingatkan lagi sama janji Tuhan kalau di tengah mungkin selama perjalanan proses kehidupan kita nggak selalu bahagia dalam mengikut Tuhan, pasti ada kesulitan, ada pencobaan. Tetapi lewat ayat ini aku diingetin kembali kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan selalu ada di samping kita untuk menopang kita. Gitu. Ya, berarti apakah kamu bisa setuju dan bisa menjelaskan tadi ya? Sebenarnya kamu sudah katakan sedikit ya. Apakah Daud pernah mengalami gitu ketika berjalan dalam lembah kekelaman, dan pengertiannya seperti apa tuh yang Daud gambarkan berjalan dalam lembah kekelaman? Oke, di sini lembah kekelaman itu yang aku baca adalah nama tempat. Jadi itu lembah yang di situ, di lembah itu kita nggak tahu jalannya itu gimana, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan kalau nggak salah di sini itu Daud melewati lembah kekelaman ini saat mau melarikan diri dari Saul. Nah, jadi kalau disambungin sama ayat ini, di kesulitan yang kita di tengah kesulitan yang gak bisa ngelihat apa-apa, itu Tuhan pasti selalu ada di situ. Jadi nggak perlu takut. Oke, jadi Daud termasuk pernah mengalami dan sering mungkin ya. Ya. Mengalami lembah kekelaman. Iya. Nah, iya. Apakah Yunike? Ya, kita lihat ya kalau di ayat 4 dikatakan di sini.
sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pernah melihat gada nggak ini? Aku belum sih. Tapi sempat melihat nggak di internet gada itu seperti apa bentuknya? Itu Kalau semacam tongkat, ya, tapi lebih pendek dia. kalau Nah, dari yang aku apa nih tahu, arti gada dan tongkat nih bagi gembala? ya, kalau dari yang aku tahu, gada itu, jadi gembala itu selalu bawa gada untuk melindungi domba-dombanya, dan tongkat itu untuk mengarahkan domba-dombanya supaya mereka nggak hilang dari kumpulannya, gitu Kak. Jadi itu selalu dibawa oleh gembala ketika apa ya membawa domba-dombanya gitu ya. Nah, Ya, tongkat itu kayak bentuknya biasanya satu sisi itu melengkung gitu. Kalau kita lihat di gambar-gambar, ya mungkin itu tongkat yang dipakai juga di situ ya. Ya, kalau tongkat itu lebih banyak kayak tadi Yunike bilang itu untuk menuntun ya, menuntun domba-dombanya karena tongkat itu selalu dipukul-pukulkan ke tanah gitu ya, sehingga dombanya itu tahu di mana gembala itu sedang berjalan. Jadi setiap kali langkah dia akan ketok-ketok ke tanah gitu ya, dan dombanya akan merasakan getarannya, juga mendengar tongkat itu dipukulkan ke tanah ketika gembala itu berjalan. Sedangkan gada itu biasanya dipanggul gitu ya. Jadi ketika ada bahaya seperti singa atau binatang buas, maka dia akan lemparkan itu untuk menghalau binatang-binatang buas. Oke, jadi fungsinya beda nih. Dua fungsi yang berbeda, tapi asal terbuatnya juga berbeda ya. Kalau tongkat kayaknya lebih ke kayu sih, dari ranting gitu. Tapi kalau gada itu lebih terbuat dari besi yang saya tahu. Nah, kenapa nih Daud mengatakan bahwa gada Tuhan itulah atau tongkat Tuhan itulah yang menghiburkan dia? Kalau dari makna kiasannya yang kita bahas tadi. ya, oke. Karena kan di sini di kalimat sebelumnya itu ada aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, di sini gada itu seperti tadi itu kan kalau gembala itu digunakan buat menjaga domba-dombanya untuk melindungi domba-dombanya. Jadi di sini bisa diartikan kalau di tengah kesulitan itu pasti ada perlindungan Tuhan, dan untuk tongkat itu karena tadi untuk menuntun domba-domba, jadi bisa diartikan kalau Tuhan itu selalu menuntun kita dalam proses perjalanan kita. Jadi di tengah bahaya itu kedua hal itu yang menghibur kita. Jadi sekaligus menghibur, tongkat dan gada Tuhan itu juga jadi jaminan gitu ya, jaminan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita juga dituntun ke tempat itu tadi yang aman itu tadi. Nah, gimana nih? Ini lebih personal lagi sih sebenarnya mau bertanya. Apakah Yunike juga pernah nih merasakan penghiburan dari gada dan tongkat Tuhan gitu ya, seperti yang dialami oleh Daud yang menghiburkan dia? Ya, mungkin selama 19 tahun ini pastinya perjalanan hidup aku nggak selalu lurus, pasti ada juga naik turunnya, dan di situ aku merasakan sekali kalau Tuhan tuh nggak hanya mengizinkan semata-mata kayak mengizinkan kesulitan itu terjadi, tapi melalui kesulitan itu Tuhan juga mau mengajar aku kalau ini loh, aku tuh nggak ninggalin kamu, aku bakal selalu ada di dekatmu, nggak bakal kayak ya udah kamu menderita, aku cuma mengizinkan terus kamu aku biarin gitu. Tapi malah aku merasakan kalau kuasa Tuhan tuh lebih-lebih lagi bekerja dalam hidup aku di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Oke, jadi pastinya pernah merasakan penghiburan ya dari Tuhan yang menghiburkan melalui gada dan juga tongkatnya, seperti yang dialami oleh Daud. Apalagi masih 19 tahun ya, jadi masih panjang sekali nanti untuk dapat penghiburan lainnya.
Ya, penghiburan itu tidak selalu happy-happy loh. Iya. Karena tongkat itu juga kadang-kadang dipakai oleh gembala untuk memukul dombanya kalau dia mau pergi. Atau itu apa, tongkat yang melengkung itu untuk menarik lehernya gitu ya. Jadi menghibur itu bukan entertainment, tapi menghibur itu untuk mengembalikan dia kepada jalan yang benar. Iya. Oke. Pelajaran apa nih yang didapatkan Minika dari ayat 4? Oke, kalau pelajaran yang aku dapat dari ayat 4 ini, di sini dikatakan kalau sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jadi dalam proses mengikut Tuhan, perjalanannya itu nggak selalu indah. Pasti kadang Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan ada di dalam hidup kita untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan, semakin mengetahui apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, tapi dari ayat 4 ini aku diingetin kembali kalau kita nggak perlu takut sama bahaya-bahaya yang ada di depan kita, kayak lembah kekelaman tadi itu yang kita nggak bisa lihat ada apa di depan, karena balik lagi Tuhan itu nggak akan pernah ninggalin kita. Itu tadi kayak gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan akan selalu melindungi kita dan menuntun jalan kita gitu. Nah, aplikasi yang mau dilakukan nih? Oke, kalau dari aku aplikasi yang mau aku lakuin mungkin berani memasuki suatu zona yang baru kali ya, karena di sini dibilang nggak perlu takut bahaya, jadi nyambung sama berani keluar dari zona aman aku. Dan aplikasinya juga berkat Tuhan itu selalu melampaui tantangan yang diberikan, diizinkan sama Tuhan. Jadi kita harus selalu sabar dalam setiap kesulitan dan selalu bergantung sama Tuhan, sadar bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu begitu luar biasa gitu kan. Oke, ya, terima kasih. Nah, kita mau lihat ya tanggapan yang dibahas oleh rekan-rekan sahabat sabda yang hadir terkait dari ayat 4 yang kamu pilih. Mungkin ini menjawab beberapa dari pertanyaan juga. Nah, ini ada satu tanggapan dari Kak Rizky, gada dan tongkat merupakan senjata. Tapi kenapa di situ ditekankan menghibur apa ya? Oh, oke. Iya, jadi tadi udah dijelaskan ya, bukan menghibur, entertainment, membuat kita senang-senang gitu ya, tetapi membuat kita terhibur karena kita tidak keluar atau menceng atau bahkan tidak diterkam oleh bahaya gitu ya, sehingga kita sangat terhibur. Coba kalau kita membiarkan diri kita diterkam oleh serigala atau oleh binatang buas yang lain, oleh kesulitan-kesulitan kita, ya kita nggak mungkin terhibur. Tapi karena Tuhan selalu menuntun kita dan mengembalikan kita ke jalan yang benar, maka hidup kita akan sangat terhibur karena kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Ya, ini ada respon juga dari Nathanael, lembah kekelaman juga dapat ditafsirkan sebagai suatu tempat yang akan mengantar seseorang melihat akhir hidupnya, atau bisa juga diartikan sebagai keadaan kesendirian yang teramat sunyi. Iya, itu bisa, karena ini puisi ya, pasti kaya sekali dengan arti. Jadi selain tadi Yunika bilang itu seperti sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan jelas, satu tempat di mana kita tidak punya kepastian terhadap sesuatu gitu ya. Bisa juga diartikan sebagai bayang-bayang maut atau saat di mana kita sudah ada di tengah bahaya yang mungkin akan mematikan kita gitu. Jadi antara hidup dan mati, keadaan yang sulit yang kita hadapi, atau juga bisa loneliness atau kesendirian ketika kita ditinggal teman, kita ditinggal oleh orang lain, atau ketika kita merasa sendiri ya, karena kita hidup benar. Seringkali orang yang hidup benar selalu akan merasa sendiri karena tidak sama dengan lingkungan sekitarnya. Ya, bisa juga
ya, bisa juga. Ya. Oke, ada satu tanggapan lagi dari Rizky di sini. Tongkat yang dibuat agak melingkar ujungnya untuk menarik domba yang mulai keluar jalur. Apa berarti teguran untuk kita supaya kita tetap pada jalannya? Misalnya teguran. Misal teguran, kenapa dikatakan menghibur? Itu tadi ya, sudah dijelaskan. Iya, betul. Ini tongkat itu punya banyak fungsi untuk seorang gembala ya. Selain itu tadi menjadi petunjuk karena suara tok 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 gitu ketika berjalan itu bisa menjadi petunjuk. Makanya kita harus selalu dengar-dengar akan firman Tuhan supaya kita selalu mendengar tongkat Tuhan gitu ya. Tetapi juga tongkat itu bisa untuk memukul kita gitu kalau kita mulai melenceng. Jadi itu merupakan satu alat yang dipakai karena itu panjang kan. Jadi dia bisa meraih domba-domba yang akan lari dari kumpulannya, atau juga bisa itu tadi untuk menarik leher gitu ya supaya kembali kepada jalan yang benar. Ya menghibur karena kita terhibur, kalau enggak kita akan merasa sedih dan kesulitan menghadapi hidup ini, dan kita terhibur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan kita merasa tidak sendiri ya. Oke, teman-teman yang lain yang ada di rumah silahkan memberi tanggapan karena ini sudah selesai ya. Iya, udah bisa ayat 2 dan ayat 4. Jadi teman-teman silahkan memberi tanggapan. Dan kalau ada di antara teman-teman yang ingin di-invite untuk bisa sharing, kita juga akan memberikan kesempatan mungkin 2-3 menit ada waktu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau untuk sharing, kita bisa invite. Adakah? Ya, kita invite satu orang ya. Apakah udah ada yang klik request join? Silahkan, entah Rizky atau Nathanael atau Ibu Lani. Ya, tidak apa-apa kalau tidak ada. Gimana Roma, kamu belajar apa dari apa yang kita sudah bicarakan hari ini? Aduh, saya belajar tentang ini sih Bu. Satu hal yang saya dapatkan yang tergelitik dalam hati ini bahwa dalam keadaan apapun tetap memprioritaskan Tuhan gitu. Kalau tadi Icen bilang dimulai dengan kata Tuhan, saya setuju banget gitu bahwa Daud tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan saya juga belajar untuk lebih manut karena pada dasarnya domba itu ngeyelan. Tadi yang Ibu Yulia bilang domba itu dia suka dengan jalannya sendiri, atau pernah juga saya baca itu domba itu sukanya memang ke tempat lain, inginnya tersesat gitu. Jadi ya itu kadang ingin ke jalur yang lain gitu, padahal domba sudah ngarahin tapi gembala sudah ngarahin tapi tetap aja pengen ke tempat yang lain gitu, dan tidak di jalan yang benar sesuai dengan arahan gembala gitu. Jadi belajar sebagai domba untuk manut sama Gusti dan juga belajar untuk tetap ada di jalur Tuhan, di dalam jalan. Ya makanya domba cocok ya kalau menggambarkan manusia ya, suka mau-maunya sendiri. Makanya pas banget sih maknanya. Iya. Aduh, waktu sudah berjalan cepat sekali. Jadi sudah 1 jam kita melakukan PA ini. Jadi maaf kita tidak bisa memperpanjang lagi. Tapi dari apa yang sudah kita pelajari malam hari ini, saya harap teman-teman bisa mendapatkan banyak. Dari Unike kita belajar bahwa kita sering ada di tempat di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita, karena kita mungkin tidak punya wawasan yang luas, kita tidak punya pengetahuan luas, atau karena kita sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu ketika kita ada di lembah kekelaman, itu Tuhan selalu menyertai kita, dan itu yang sangat memberikan pengharapan yang kuat bagi kita ya. Juga dari Icen tadi kita belajar bahwa Tuhan sungguh adalah gembala kita. Dia tahu di mana apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita menjadi domba-domba Tuhan, kita ingin Tuhan yang memimpin hidup kita gitu ya. Jadi ya saya belajar banyak, dan dari Roma juga jangan jadi domba yang nakal. Yang mau-maunya sendiri gitu ya. Dan ketika kita ada di jalur Tuhan, maka kita terhindar dari bahaya, dan ketika ada di jalur Tuhan kita akan terhibur
Dan kita terhibur bukan karena kita enak-enak tidak mengalami bahaya, justru ketika kita disingkirkan dari bahaya oleh Tuhan, kita diselamatkan dari hal-hal yang buruk yang kita bisa kita dapatkan karena kita suka ngeyel gitu, karena suka tegar tengkuk seperti orang Israel. Tetapi kita merasa terhibur karena Tuhan mau gitu ya melakukan itu bagi kita. Dia mau menuntun kita, dia mau menolong kita di tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan itu sangat mendidik kita. Ya, bagi Yunika dan Ichen, apakah Tuhan sudah menjadi gembala kalian? Sudah. Ichen dulu. Sudah, pasti sudah. Sudah. Apa bukti konkretnya kalau Tuhan sudah menjadi gembala kamu? Ikut Ichen. apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke. Ya, walaupun nggak selalu ya. Ya, walaupun kadang kayak belok-belok, Bu. Kadang kayak domba-domba yang suka ngilang. Oh gitu ya. Kata Kak Roma tadi Jadi begitu. mengaku nih, kadang-kadang kita nggak bisa lurus ya. Iya. Iya, oke. Sekarang Yunika, sudahkah Tuhan menjadi gembalamu? Sudah. Apa bukti konkretnya? Ya. Karena aku merasakan banget Tuhan selalu kayak tadi tongkat dan gada itu beneran terjadi dalam hidup aku. Tuhan selalu menyertai, tapi bukan hanya menyertai, dia juga kalau aku salah dia menegur, kalau misalkan menuntun ya, dia menuntun di setiap proses kehidupan yang aku lalui gitu. Ya, jadi tidak hanya menuntut tapi juga memukul ya. Pernah dipukul Tuhan oleh tongkat Tuhan? Mungkin pernah ya, Bu. Kalau belum pernah, wah, tunggu waktunya nanti. Tuhan akan pukul ketika kita melenceng gitu ya. Ya, itu sangat menghibur. Kalau enggak, wah, kemana kita? Ya. Oke, jadi thank you untuk teman-teman Ichen, Yunika, dan seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung berpartisipasi dalam bertumbuh bersama melalui PA online bareng kita hari ini. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan dan memprioritaskan Tuhan sebagai gembala kita yang baik yang menuntun kita. Ya, Ichen dan juga Yunika yang masih muda dan perjalanan yang masih panjang, tetap mengandalkan Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Oke. Kita akan tutup dalam doa. Ichen bisa menutup dalam doa? Oke. Bisa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di waktu ini kami telah belajar tentang firman-Mu. Bagaimana kami sebagai domba yang baik terus mempercayakan diri kami kepada Tuhan lewat tuntunan, bimbingan, penyertaan-Mu ya Allah. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini buat kami belajar, sehingga kami terus mengikut akan kehendak Tuhan. Berkati kami ke semua dimanapun kami berada, aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan teman-teman yang ikut belajar PA pada hari ini, Engkau berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka dalam aktivitas mereka, biar pernyataan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Oke. Salam Ayu PA. Oke, teman-teman, minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama, 8:30 sampai 8:30. Kita akan PA online bareng. Dan minggu depan masih di Kitab Mazmur, kita akan belajar dari Mazmur pasal 51. Bersama dua tamu kita lainnya yang akan kita tampilkan untuk hari Senin